Halo teman-teman, di sini saya Atanasya Bella dengan teman saya Teresia. Kami akan mempresentasikan kebutuhan dasar emosional anak usia dini dan kemampuan mengenal emosi diri. Jadi yang pertama itu pengertian emosional. Emosi itu lebih mengarah kepada sifat atau keadaan perasaan, sedangkan emosional itu menurut Suyadi 2010 itu adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain dan lebih mengarah ke karakteristik. Jadi emosi dan emosional ini berbeda ya. Jadi kalau emosi ini lebih ke keadaan perasaan, lalu kalau emosional ini luapan perasaan anak ketika anak sedang berinteraksi. Contohnya seperti yang kita tahu bahwa emosional itu mencerminkan karakteristik seseorang dalam bertindak seperti itu. Lalu yang kedua, bentuk reaksi emosi anak usia dini. Jadi ada beberapa bentuk emosi menurut Harlock 1993, yaitu yang pertama ada amarah, kedua takut, ketiga cemburu, keempat ingin tahu, kelima iri hati, keenam senang, ketujuh sedih, kedelapan kasih sayang, kesembilan terkejut. Jadi yang pertama ini adalah amarah. Amarah adalah bentuk emosi atau yang biasanya terjadi ketika anak sedang jengkel atau keinginannya tidak terpenuhi. Ya, ini biasanya ketika keinginan anak tidak terpenuhi, anak akan anak akan mengeluarkan amarah seperti itu. Lalu jadi contohnya ketika ada anak yang ingin memakan permen tapi orang tuanya tuh melarang anak, dan kebanyakan anak itu kayak merasa jengkel karena keinginannya tidak dipenuhi atau tidak dibolehkan seperti itu. Lalu reaksi amarah ini menurut Harlock 1991 ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu marah yang impulsif dengan marah yang terhambat. Jadi marah impulsif ini disebut dengan agresi. Jadi marah jenis ini ditunjukkan secara langsung pada orang lain yang membuat dia marah seperti itu. Lalu marah yang terhambat. Jadi marah terhambat ini adalah amarah yang tidak diungkapkan dan bisa dibilang ditahan oleh anak. Jadi anak ini biasanya menggunakan jenis ini lebih menghindar atau tidak mau berbicara dengan orang tuanya atau dengan teman sebayanya seperti itu, dan bersikap tidak mau tahu seperti itu. Lalu yang kedua ada takut, bentuk reaksi emosi takut. Nah, jadi takut ini biasanya dialami bayi atau anak-anak karena mereka merasa tidak berdaya. Hal ini ditunjukkan dengan tangisan yang merupakan tangisan yang memiliki permintaan tolong, atau biasanya menggunakan wajahnya itu anak juga akan menjauh diri dengan benda atau objek yang membuat mereka takut seperti itu. Nah, di sini Harlock menyatakan ada beberapa reaksi emosi yang berdekatan dengan emosi takut, yaitu shyness atau rasa malu. Jadi rasa malu atau rasa takut mereka ketika mereka bertemu dengan orang asing, atau bisa juga dengan anak takut dilihat oleh banyak orang seperti itu. Lalu yang kedua ada embarrassment atau merasa sulit. Jadi yang merupakan rasa takut akan penilaian pada orang lain atau pada teman sendiri,
rasa khawatir yang muncul disebabkan oleh rasa takut sedang dialami oleh pikiran anak itu sendiri. Gitu. Lalu ada anxiety, yaitu cemas. Jadi biasanya ini terjadi perasaan takut terhadap sesuatu yang nggak jelas dan dirasakan oleh anak karena mereka membayangkan hal tersebut dalam pikirannya. Jadi seperti anak itu sudah memikirkan, lalu anak itu merasa cemas seperti itu. Lalu yang ketiga ada cemburu. Jadi cemburu ini adalah bentuk reaksi emosi. Ini sangat umum terjadi pada anak ketika anak merasa bahwa orang di sekitarnya ini tidak lagi menyayangi anak ini seperti itu. Jadi adanya rasa cemburu, kayak misalnya orang cemburu ini ketika mereka takut orang yang mereka sayang tidak lagi menyayangi anak ini seperti itu. Jadi merasa tersaingi dengan anak yang lainnya seperti itu. Lalu yang keempat ada rasa ingin tahu. Jadi bentuk rasa ingin tahu ini biasanya dilakukan oleh anak karena anak ini dalam masa prasekolah pasti memiliki rasa ingin tahu yang besar dan tinggi, dan mereka ingin mengeksplor semua yang menurut mereka ini menarik, dan mereka memegang semua benda yang mereka memegang semua benda yang menurutnya ini yang dia ingin tahu seperti itu. Jadi dia bereksplor dan menggunakan benda, dia akan mencari tahu ini apa seperti itu. Lalu yang kelima ada iri hati. Jadi iri hati ini bentuk reaksi emosi ini sering ditunjukkan ketika dirinya nih nggak dapat perhatian atau biasanya muncul pada saudaranya dengan sesama saudaranya atau dengan temannya. Jadi perasaan iri hati ini lebih mengarah ke emosi yang negatif dan timbul pada anak karena anak merasa kurang percaya diri itu. Lalu yang selanjutnya yang keenam ada bentuk reaksi emosi senang. Jadi emosi ini tuh biasanya biasanya terjadi ketika anak itu mendapatkan apa yang mereka inginkan dan bisa juga karena harapan yang sudah mereka bayangkan benar-benar terjadi dan kenyataan. Contohnya anak ingin sekali memiliki boneka tersebut dan ternyata itu terwujudkan. Nah, bentuk reaksi emosi senang ini akan terlihat pada diri anak seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada sedih. Bentuk reaksi emosi ini biasanya muncul ketika anak mendapatkan perasaan kehilangan atau ditinggalkan oleh orang yang terdekat atau yang orang mereka sayang. Lalu perasaan ini biasanya juga terjadi ketika anak sedang melakukan sesuatu namun apa yang dibuat anak tersebut gagal seperti itu dan tidak berhasil seperti itu. Lalu selanjutnya ada kasih sayang. Bentuk reaksi emosi ini biasanya merupakan emosi yang positif dan menjadi dasar berbagai macam perilaku emosi dan kepribadian yang sehat. Jadi jadi karena ketika anak yang tidak mendapatkan kasih sayang
yang cukup dari orang tua atau lingkungan di sekitar mereka ketika mereka masih masih masa anak-anak, dapat terdampak buruk terhadap pembentukan kepribadian anak saat mereka dewasa nanti. Jadi akan ada perbedaan dari anak yang dari kecil mendapatkan kasih sayang dari orang tua, saudara, atau yang lain-lain, atau seorang di sekitarnya, beda dengan anak yang dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau dari masyarakat atau teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Lalu bentuk reaksi emosi yaitu terkejut. Jadi bentuk reaksi ini biasanya terjadi kepada anak yang dikagetkan oleh entah itu teman sebayanya, entah itu orang tuanya. Jadi bisa juga dengan mendengar kabar, jadi mendengarkan kabar bahagia, kabar sedih, anak itu bisa meluapkan bentuk reaksinya dengan terkejut, kayak wah seperti ini gitu. Jadi contohnya kayak terkejut karena bahagia, tiba-tiba orang tuanya pulang ke rumah membelikan anak tersebut boneka. Lalu anak itu kaget, lalu kagetnya ini kaget bahagia. Jadi anak tersebut kayak wah, aku dibelikan boneka oleh orang tuaku, seperti itu. Lalu yang ketiga ada kebutuhan dasar emosi. Jadi menurut Abraham Maslow ini dia menyatakan juga ada juga bahwa ada 5 macam kebutuhan dasar manusia yang dapat mempengaruhi emosinya. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keselamatan dan keamanan, yang ketiga ada kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan penghargaan, yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Jadi yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar ini adalah seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, seperti itu. Jadi apa ya? Seperti itu. Lalu yang kedua ada kebutuhan keselamatan dan keamanan. Jadi kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang mengacu pada hasrat terhadap perlindungan fisik. Seperti itu. Jadi misalnya ada anak yang mendapatkan kekerasan setiap hari oleh orang tuanya, hal ini mempengaruhi emosi anak. Dan anak akan merasa takut terhadap orang tuanya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan diri yang merasa ingin diterima oleh keluarga dan lingkungan sekitar anak. Lalu ada anak yang tidak diharapkan kehadirannya di dalam keluarga tersebut, atau karena masalah ekonomi atau masalah orang tuanya, seperti itu. Maka anak kurangnya mendapat kasih sayang yang maksimal dari orang tua, seperti itu. Lalu ada kebutuhan akan penghargaan. Jadi hal ini kebutuhan diri yang merasa senang ketika menerima perhatian, apresiasi, lalu hal ini biasanya kayak seorang anak memenangkan lomba, lalu anak tersebut sudah berjuang, bekerja keras, berlatih, terus lalu supaya dia mendapatkan hasil yang baik untuk menampilkan yang secara maksimal. Jadi tapi anak ini tuh tapi ketika anak menang, mereka
Ya, jadi kebutuhan penghargaan. Jadi ini tuh eh apa ya? Kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang merasa senang ketika anak itu mendapatkan perhatian, mendapatkan apresiasi atau mendapatkan kayak reward seperti itu. Jadi ketika anak sudah berjuang secara maksimal, lalu orang tuanya ini memberikan penghargaan seperti itu kepada anak ini tersebut. Lalu yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan ini tuh kebutuhan yang mendorong seorang anak untuk mencari pemenuhan tentang potensi diri mereka dan secara penuh menggunakan bakat dan kapabilitas mereka. Jadi Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemampuan mengenal emosi diri. Nah, kemampuan mengenal emosi diri adalah kemampuan seseorang dalam mengenali perasaannya sendiri sewaktu perasaan atau emosi itu muncul. Nah, ini sering dikatakan sebagai dasar dari kecerdasan emosional. Seseorang yang mampu mengenali emosinya sendiri adalah seorang yang memiliki kepekaan yang tajam atas perasaan mereka yang sesungguhnya, dan kemudian mengambil keputusan yang mantap. Nah, dalam hal ini misalnya sikap yang diambil dalam menentukan berbagai pilihan, yaitu seperti memilih sekolah, memilih sahabat, memilih pekerjaan, bahkan sampai memilih pasangan hidup kelak saat nanti anak sudah dewasa. Dan di sini, guru perlu mengenali terlebih dahulu emosi yang anak rasakan sebelum memperkenalkan berbagai jenis emosi pada anak. Caranya yaitu dengan berusaha untuk lebih peka terhadap emosi yang mereka tunjukkan. Seringkali dalam keseharian mengasuh anak, orang tua beranggapan bahwa perasaan negatif seperti sedih, marah, menangis adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Dan ketika anak melakukannya, orang tua langsung menyuruhnya diam atau bahkan menakuti anak. Nah, menurut John Gottman, di sini ada 5 langkah melatih emosi anak. Yaitu yang pertama, menyadari emosi anak. Nah, ketika anak menangis, marah, atau senang, orang tua perlu menyadari bahwa anak juga memiliki perasaan untuk disayang dan diakui. Tidak baik bagi orang tua misalkan memarahi anak pada saat anak menangis. Nah, di sini hendaknya orang tua mengetahui apa yang sedang dialami oleh anak. Yang kedua, mengakui emosi anak. Nah, di sini juga terkadang orang tua itu terlalu egois, tidak mau tahu mengenai keinginan anak. Orang tua lebih peduli pada apa yang mereka pikirkan, sehingga tidak mengakui kalau anak ini sedang marah atau sedang senang. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati dan meneguhkan perasaan anak. Hal yang paling berbahaya bagi orang tua adalah pada saat orang tua tidak mau mendengar atau tidak mau tahu mengenai masalah yang dihadapi oleh anak, orang tua cenderung memarahi tanpa memiliki empati terhadap anak. Apabila memberikan dukungan atau support dengan kata-kata yang dapat meneduhkan emosi anak. Dan emosi pada anak masih sangat stabil, bahkan terkadang tidak bisa diprediksi. Kadang bahagia, tapi sesaat kemudian dia marah dan sedih. Atau adanya penunjukan emosi yang tidak tepat atau bahkan merusak. Nah, di sini ada beberapa tips mengenai emosi anak. Yaitu yang pertama, melatih anak untuk berbicara dengan baik. Kalau anak berteriak, minum lagi, mana jusnya yang tadi? Nah, di sini kita para orang tua dapat mencontohkan seperti saya masih haus, minta jusnya lagi boleh. Nah, untuk yang selanjutnya, bila anak tantrum, tetaplah tenang. Hindari berteriak kepada anak. Bicara dengan lembut dan jangan berbicara dengan anak melalui bahasa yang kasar. Dan selanjutnya yaitu bila anak takut pada bunyi-bunyian, misalnya bunyi blender atau bunyi vacuum cleaner, nah anak akan mencari sumber suara tersebut. Tunjukkan pada anak
bahwa sumber suara tidak berbahaya bagi siapapun. Nah, cara ini mengajak anak untuk mengenal sumber ketakutannya. Dan untuk para orang tua, jangan pernah menakut-nakuti anak, karena anak tidak akan pernah belajar mengatasi rasa takutnya. Yang selanjutnya, kegembiraan anak berkait erat dengan aktivitas. Nah, bagi para orang tua, semisal kalau di rumah itu kita menyediakan berbagai fasilitas mainan untuk anak seperti pasir, tanah, atau lempung. Nah, di sini karena anak itu suka bermain kotor dan belajar sesuatu yang luar biasa dengan mencampur, mengaduk, bahkan atau membentuk, dan atau bahkan anak-anak suka bermain dengan imajinasi mereka masing-masing. Dan yang terakhir, jangan memberikan contoh pada anak yang jelek. Nah, misalnya untuk menghilangkan perilaku jeleknya, anak ditakut-takuti akan adanya hantu, setan, dan lain sebagainya. Nah, tumbuhkanlah sikap yang positif, baik itu ucapan atau tindakan. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh emosi dengan penyesuaian pribadi sosial anak. Nah, menurut Harlock menyebutkan bahwa emosi mempengaruhi penyesuaian pribadi sosial anak. Nah, pengaruh tersebut tampak dari peranan emosi, yaitu yang pertama, emosi menyiapkan tubuh untuk melakukan tindakan. Nah, emosi ini dapat mempengaruhi keseimbangan dalam tubuh, terutama emosi yang muncul sangat kuat sebagai contoh kemarahan yang cukup besar. Nah, hal ini memunculkan aktivitas persiapan bagi tubuh untuk bertindak, yaitu hal yang akan dilakukan ketika timbul amarah. Apabila persiapan ini ternyata tidak berguna, akan dapat menyebabkan timbulnya rasa gelisah, tidak nyaman, atau amarah yang justru terpendam dalam diri anak. Nah, yang kedua, ketegangan emosi mengganggu keterampilan motorik. Nah, emosi yang memuncak mengganggu kemampuan motorik pada anak. Anak yang terlalu tegang akan memiliki gerakan yang kurang terarah, dan apabila ini berlangsung lama, dapat mengganggu keterampilan motorik anak. Yang selanjutnya, emosi merupakan bentuk komunikasi. Nah, perubahan mimik wajah, bahasa tubuh, suara, dan sebagainya merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyatakan perasaan dan pikiran. Nah, ini disebut dengan komunikasi non-verbal. Nah, yang selanjutnya, emosi mengganggu aktivitas mental. Kegiatan mental seperti berpikir, berkonsentrasi, belajar, sangat dipengaruhi oleh kestabilan emosi. Oleh karena itu, pada anak yang mengalami gangguan dalam perkembangan emosi dapat mengganggu aktivitas mentalnya juga. Yang selanjutnya, emosi merupakan sumber penilaian diri dan sosial. Nah, pengelolaan emosi oleh anak sangat mempengaruhi perlakuan orang dewasa terhadap anak, dan ini menjadi dasar bagi anak dalam menilai dirinya sendiri. Oke, yang selanjutnya, emosi mewarnai pandangan anak terhadap kehidupan. Nah, peran-peran anak dalam aktivitas sosial seperti keluarga, sekolah, masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan emosi mereka, seperti rasa percaya diri, rasa aman, dan rasa takut. Yang selanjutnya, emosi mempengaruhi interaksi sosial. Nah, kematangan emosi anak mempengaruhi cara anak berinteraksi dengan lingkungannya. Di lain pihak, emosi juga mengajarkan kepada anak cara berperilaku sehingga sesuai dengan ukuran dan tuntutan lingkungan sosial. Selanjutnya, emosi memperlihatkan kesannya pada ekspresi wajah. Nah, perubahan emosi anak biasanya ditampilkan pada ekspresi wajahnya, misalnya tersenyum, murung, atau cemberut. Nah, ekspresi wajah ini akan mempengaruhi penerimaan sosial terhadap anak. Yang selanjutnya,
Emosi mempengaruhi suasana psikologis. Emosi mempengaruhi perilaku anak yang ditunjukkan kepada lingkungan. Perilaku ini mendorong lingkungan untuk memberikan umpan balik. Apabila anak menunjukkan perilaku yang kurang menyenangkan, dia akan menerima respon yang kurang menyenangkan pula, sehingga anak akan merasa tidak dicintai atau diabaikan. Yang terakhir, reaksi emosional apabila diulang-ulang akan berkembang menjadi kebiasaan. Nah, setiap ekspresi emosi yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan pada suatu titik tertentu akan sulit diubah. Nah, dengan demikian, anak perlu dibiasakan dengan mengulang-ulang perilaku yang bersifat positif sehingga akan menjadi kebiasaan yang positif juga. Orang tua atau pendidik menyikapi anak yang sedang menunjukkan emosinya. Nah, peranan orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan sikap mental dan perilaku anak. Dan anak itu sendiri sangat memerlukan perhatian yang lebih dari orang tuanya. Orang tua dalam mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak dituntut untuk memberikan yang terbaik. Hal ini merupakan suatu tugas mulia yang tentu tidak lepas dari berbagai halangan dan rintangan. Nah, orang tua terdiri dari ayah dan ibu yang masing-masing memiliki peranan yang harus dijalankan dalam kehidupan rumah tangga, terutama perkembangan pendidikan anak. Anak membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, dan orang lain yang paling utama dan pertama bertanggung jawab adalah orang tua. Dalam perkembangan kepribadian anak, orang tua mempunyai peranan tanggung jawab, yaitu memenuhi kebutuhan anak, baik dari sudut organis psikologi, antara lain yaitu makanan, kebutuhan akan dikasihi, dimengerti, dan rasa aman melalui perawatan, asuhan, ucapan, dan perlakuan. Nah, dengan peran tanggung jawab tersebut, jelas orang tua merupakan pendidikan pertama bagi anak. Peran orang tua tersebut sangat diperlukan untuk membantu keberhasilan anak dalam berpendidikan, terutama perkembangan perilaku anak saat berada di sekolah. Karena perilaku anak sangat dipengaruhi oleh orang tua di lingkungan keluarga. Nah, orang tua memiliki tanggung jawab penuh dalam perkembangan perilaku dan pendidikan anak. Maka, orang tua tidak dapat menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah. Nah, sikap anak di sekolah terutama akan dipengaruhi oleh sikap orang tua. Karena itu, anak sangat memerlukan perhatian dan bimbingan orang tua. Hal ini sangat penting mengingat akhir-akhir ini sering terjadi tindakan-tindakan yang kurang terpuji yang dilakukan anak di sekolah. Sementara orang tua itu tidak mau tahu, bahkan cenderung menimpakan kesalahan tersebut kepada pihak sekolah. Nah, tindakan yang kurang terpuji yang dilakukan oleh anak di sekolah juga tidak terlepas dari peran guru selaku tenaga kependidikan. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara orang tua dan guru dalam mengatasi sikap dan perilaku anak yang tidak sesuai dengan aturan baik di lingkungan keluarga dan sekolah, terutama anak-anak yang melakukan perilaku menyimpang. Nah, sekolah terutama anak yang melakukan perilaku menyimpang, salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Nah, guru yang paling berada terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia, karena guru berhadapan langsung dengan anak atau peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill, kematangan emosional, moral, serta spiritual. Nah, salah satu peran guru di sekolah adalah mendidik siswa. Peran tersebut berkaitan dengan cara guru memberikan dorongan serta semangat belajar kepada anak, mengawasi dan membina untuk mendisiplinkan anak didik agar dapat mematuhi peraturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga serta lingkungan sekitar. Nah, tugas guru sebagai pendidik adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut terutama di sekolah. Nah, guru sebagai pendidik
dalam mengatasi sikap dan perilaku menyimpang adalah dengan memberikan dorongan dan semangat belajar kepada anak. Dengan dorongan dan semangat yang diberikan, anak didik tidak akan melakukan pelanggaran tata tertib sekolah yang ada karena fokus peserta didik di sekolah adalah untuk memperoleh pendidikan yang jauh lebih baik dengan penuh semangat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada tutur kata yang salah, kami sekelompok mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan dan kami akan siap menjawab. Terima kasih.